Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Handes Jan Amori, Magister Pendidikan dan kawan-kawan yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manusia dan Pendidikan, memahami hakikat manusia dalam pendidikan abad 21. Saya sendiri Revi Widiantoro dengan NPM 2023-4064-05162 dari kelas 3D. Memahami hakikat manusia. Yang pertama ada dimensi fisik, meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Kesehatan fisik yang baik merupakan fondasi bagi kemampuan belajar. 2. Dimensi intelektual, berkaitan dengan kecerdasan kognitif seperti kemampuan berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga ada dimensi sosial, menekankan pada interaksi manusia dengan sesamanya dan kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi efektif dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada dimensi spiritual, berhubungan dengan nilai-nilai hidup, tujuan hidup, dan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Pendidikan abad 21 harus mengintegrasikan dimensi spiritual untuk menumbuhkan karakter dan etika. Yang selanjutnya ada pendidikan abad 21 menghadapi tantangan. Yang pertama, digitalisasi pendidikan yang memaksimalkan penggunaan TIK termasuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis cloud. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi, memanfaatkan perangkat lunak, aplikasi, dan sistem digital untuk pembelajaran yang interaktif dan personal. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat, di mana individu terus mengembangkan keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Yang selanjutnya ada kompetensi abad 21. Yang pertama ada kreativitas, kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi inovatif. Pendidikan abad 21 harus memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif, mengeksplorasi ide baru, dan berinovasi. Yang kedua ada kolaborasi, keterampilan bekerja sama dalam tim. Kolaborasi penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, di mana individu harus bekerja dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada berpikir kritis, kemampuan untuk mengevaluasi informasi, mengenali bias, dan membuat keputusan yang berdasar pada analisis yang tepat. Yang keempat ada literasi digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan efektif. Literasi digital mencakup pemahaman tentang penggunaan teknologi, keamanan cyber, etika digital, dan keterampilan dalam mengakses dan memproses informasi di dunia maya. Selanjutnya ada pendidikan berfokus pada manusia. Pendidikan berbasis humanisme menekankan perkembangan pribadi dan potensi manusia sebagai individu yang unik. Pendidikan ini lebih menekankan pada pembentukan karakter, pemahaman diri, serta pengembangan etika dan moral. Yang kedua ada pendidikan inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi keberagaman. Yang selanjutnya ada pengembangan ke depannya, yaitu membangun pendidikan yang berpusat pada manusia, beradaptasi dengan perubahan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pendidikan abad 21 membutuhkan pemahaman mendalam tentang hakikat manusia, menekankan pengembangan pribadi dan potensi individu. Kompetensi abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan literasi digital sangat penting untuk kesuksesan di masa depan. Pendidikan berfokus pada manusia, inklusif, dan beradaptasi dengan perubahan, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, pengembangan pendidikan yang berpusat pada manusia yang adaptif dan berorientasi masa depan menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi dinamika dunia yang terus berkembang. Terima kasih, saya Revi Widiantoro pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.